Alhamdulillah pagi hari ini kami ada sesi pendek ya di sesi coffee morningnya DPM PTSP DKI Jakarta dan kami membawa materi Know Yourself, Know Potential gitu ya. Know Yourself, Know Your Potential ini sebetulnya adalah sebuah materi untuk kita bisa melakukan refleksi diri gitu ya, refleksi diri apapun peranan kita per hari ini, seberapapun usia kita per hari ini, kita harus bisa menemukan yang di saat ini apa sih yang menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi harapannya di sesi singkat pagi hari ini bersama teman-teman DPM PTSP ini kita bisa menemukan dan mencari sebuah potensi terbaik dari diri kita dan kembali mempersembahkan sebagai sebuah karya gitu ya, terutama untuk membangun masyarakat Jakarta dan juga rakyat Indonesia ya. Kalau kita bicara skills, banyak sekali gitu. Tadi yang kami berhasil bantu petakan saja ada 891 skills, gitu ya. Skills yang terkait bakat yang diriset oleh Gallup, gitu ya, terbukti ada 13.000 bakat, gitu ya. Dari 1 juta responden ada 13.000 bakat. Itu belum berikut personality-nya. Personality itu asal katanya persona, Bapak Ibu, artinya topeng, perwajahannya, gitu ya. Persona itu artinya topeng. Jadi yang namanya personality itu hanya perwajahan depan. Tapi karakter itu adanya di dalam laut nih, di dalam air nih. Kalau ibarat ini Gunung Krakatau, yang kelihatan dari jauh itu personalitinya, yang di dalam lautnya itu adalah karakter. Makanya memahami karakter itu harus diselami. Seseorang itu diterima atau tidak di tempat kerja itu ada persentasenya. Kami mensurvei ke 1.500 orang, gitu ya. 25% itu faktornya adalah etika, gitu. Makanya tadi hubungannya ada dengan personality, dengan karakternya, gitu ya. Jadi dia keterima dengan baik gak sih, bahasanya mungkin simpelnya luasnya gitu, keterima dengan baik gak sih di dunia kerja atau di lingkungan kerjanya. 25% etika, 24% itu tentang komunikasi, lalu 19% itu dia memiliki skills yang sesuai gitu ya, teknisnya dia bisa, 14% itu dia bekerja di peranan atau bidang yang sesuai, lalu 10% itu dia mengerti tentang organisasi, 8% faktor lain-lain. Ini memang seru dan teman-teman DPM PTSP agar bisa lebih maksimal, karena fungsi kita melayani itu kan memberikan solusi. Memberikan solusi itu juga harus kita paham, selain bukan hanya komunikasi tetapi memahami personality, sehingga target yang kita katakan demi kepuasan masyarakat itu bisa tercapai. Empati, tegas inovasi Anda. Solusi 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 empati, tegas inovasi Anda. Selamat pagi. Alhamdulillah semangat ya. Tentunya pertama masih dalam suasana Idul Fitri ya, karena kebetulan kita juga pertama kali ini berkumpul bersama di sini. Tentunya saya selaku pribadi dan selaku kepala bidang penyuluhan dan pengaduan ya, dan juga dititipkan salam atas nama pimpinan, mengucapkan pada rekan-rekan seluruhnya, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungannya. Untuk itu, untuk meningkatkan semangat kita semua ya, hari ini kita akan diberikan motivasi ya oleh Pak Eki dengan tema Know Yourself, Know Your Potential ya. Mudah-mudahan kita mengenal diri kita sendiri, kita tahu potensi kita bisa kembangkan, dan tentunya yang paling beruntung adalah lembaga ini bisa didukung oleh potensi yang ada pada diri Anda masing-masing. Semua yang ada di sini, selamat pagi wahai orang-orang yang hari-harinya ngurusin orang lain. Betul Bapak Ibu? Urusan sendiri aman Pak Bu? Kok terlihatnya bitter hamen gitu ya, bibir tersenyum hati menjerit gitu pas ditanya bagaimana urusannya sendiri gitu ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah urusannya ada yang ngurusin gitu ya, karena hari-hari Bapak Ibu memang benar-benar difokuskan untuk
mengurus keperluannya orang banyak, gitu ya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Eki Susanto. Saya seorang analis perilaku. Saya juga seorang business coach, gitu ya. Saya juga memulai membangun usaha sejak tahun 2001, gitu ya. Bergerak di bidang SDM kurang lebih 25 tahun, hanya untuk membuktikan mengenai apa sih sebetulnya potensi terbaik dari saya pribadi. Dan hari ini temanya kita mungkin tidak panjang lebar, bagaimana di setelah Idul Fitri ini, gitu ya, ceritanya katanya ya, konon katanya kembali ke fitrahnya, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus apa sih sebetulnya potensi terbaik dari Bapak Ibu per hari ini? Nah, itu yang akan kita bahas singkat lah di pertemuan pagi ini. Saya mau masuk langsung ke bagian ini supaya kita bisa diskusi, tanya jawab. Nanti kalau Bapak Ibu yang butuh curhatnya private juga kami siap, maksudnya one on one gitu ya, itu silakan. Saya mau ngecek dulu Bapak Ibu per hari ini ada 3 pertanyaan coaching yang saya mau lempar. Yang pertama, per hari ini gitu ya, jadi saat ini, menurut Bapak Ibu berapa persen Bapak Ibu mengenal dirinya sendiri? Nah, persentase aja. Yang merasa 0 sampai 25%? Ada? Berapa persen mengenal dirinya sendiri? Yang merasa di 25 sampai 50? Aman ya, gak ada nih ya. Yang kisaran 50 sampai 75%. Oh, berarti semua di atas 75% nih. Atau memang saya nggak tahu siapa saya nggak tahu gitu. Nggak ada gak? Iya, jangan jadi 20 yang 75 sampai 100% deh, ada gak? Nggak ada juga nih, bahkan wah repot nih gitu ya. Bapak Ibu silahkan aja nanti ukur gitu ya. Coba saya itu sebetulnya sejujurnya berapa persen sih gitu ya mengenal dirinya sendiri. Lalu pertanyaan berikutnya, dari yang sekian persen itu apa yang menurut Bapak Ibu satu aja potensi terbaik Bapak Ibu? Gitu ya. Satu aja, nggak usah banyak-banyak dulu. Kalau kita bicara skills banyak sekali gitu. Tadi yang kami berhasil bantu petakan saja ada 891 skills gitu ya. Skills yang terkait bakat yang diriset oleh Gallup gitu ya, terbukti ada 13.000 bakat gitu ya. Dari 1 juta responden ada 13.000 bakat. Itu belum berikut personalitinya. Personality itu asal katanya persona Bapak Ibu, artinya topeng, perwajahannya gitu ya. Persona itu artinya topeng. Jadi yang namanya personality itu hanya perwajahan depan. Marahnya seorang Pak Fajar dari level 1 sampai level 20 akan ada 20 perwajahan yang berbeda. Itu personality. Tapi karakter itu adanya di dalam laut nih, di dalam air nih. Kalau ibarat ini Gunung Krakatau, yang kelihatan dari jauh itu personalitinya, yang di dalam lautnya itu adalah karakter. Makanya memahami karakter itu harus diselami, gitu ya. Bapak Ibu rekan kerja, mungkin kalau pas ada yang baru masih sebulan 2 bulan kita belum tahu karakternya. Tapi kalau udah kerja barengnya udah lama kan, kita jadi tahu ini sebetulnya aslinya itu seperti apa. Nah itulah karakter, gitu ya. Nah itu yang terbukti itu tadi ada 13.000. Gitu. Jadi jangan khawatir, memang tadi persentasenya banyak sekali. Nah, pertanyaan ketiga dari saya, kalau Bapak Ibu sudah merenungi tadi, kira-kira oh potensi terbaik saya kayaknya ini ya. Saat ini berapa persen terpakainya? Gitu. Kira-kira berapa persen? Ibu berapa persen tadi? Kira-kira 90% terpakai ya di keseharian Ibu ya, berarti ya. Hanya di kantor atau di rumah? Di rumah tangga gitu ya. Gitu ya. Oke. Berarti kalau di rumah tangga suami lebih introvert daripada ibu? 11-12 gitu ya. Biasanya dari istri yang punya goals itu ada para suami yang tertindas Bapak Ibu, biasa begitu ya. Karena goalsnya itu bukan goals pribadi, goalsnya pokoknya kan saya pengen punya rumah gitu. Ya kan Pak ya. Nah bapaknya tuh yang tertindas tuh untuk mencarikan semua pencapaian goals itu realita gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi nanti bisa jadi kapan-kapan kita adakan sesi khusus Bapak. Jadi nggak usah ada ibu-ibunya. Karena emang beda. Kami pembinaan UMKM juga beda. Gitu. Yang kenyataannya bisnisnya suami istri juga gitu. Kebanyakan suaminya introvert kok. Gitu. Nggak ada goalsnya gitu. Apa suaminya nggak ada goalsnya. Yang penting bisnis istri saya tercapai gitu. Goalsnya itu. Karena tadi banyak kan akhirnya menjadi introvert gitu ya. Nah. Kelihatan yang matanya langsung duduk ke bawah berarti merenung, apa saya terlalu cerewet ya di rumah kan gitu ya. Oke, nah ini sedikit aja. Jadi
pertanyaan ini kami di analis perilaku itu sering menanyakan bahkan ke diri kami sendiri. Biasanya kami ukur misalnya 3 bulan sekali, per hari ini saya tuh berapa persen menurun atau tidak yang terpakainya dari kemampuan terbaiknya tadi gitu ya. Nah itu kita ukur. Nah ini saya pikir akan Bapak Ibu perlukan ya. Ada yang sudah pernah dengar istilah personal branding? Atau ada yang sudah ketemu personal brandingnya? Mungkin dari Bapak-Bapak di sini. Yang paling banyak urusannya sama komunikasi di sini, yang mana dia? Mas Aldi. Mas Aldi ya. Mas Aldi, kalau di luar yang tertulis ini, yang Mas Aldi pahami tentang personal branding seperti apa Mas Aldi? Itu udah mencakup semua ya, kayak dia. Udah mencakup semua. Makanya memang personal branding dibentuk dengan keterampilan, pengalaman, dan kepribadian. Yang paling penting sih sebenarnya kepribadian seseorang itu, karena kalau ditutupin sama keterampilan dan pengalaman, kalau kepribadiannya jelek itu tetap aja personal branding nggak akan bisa terwujud. Gitu. Jadi kalau kepribadiannya nggak oke, personal brandingnya nggak akan terwujud ya? Menurut saya nggak akan terwujud. Mungkin akan terwujud beberapa saat, tapi kemudian akan terlihat juga aslinya gitu. Karena kepribadiannya paling penting sih dalam personal branding, dirinya dia paling penting. Jadi yang paling penting. Kalau Mas Aldi sendiri merasa apa sih personal brandingnya Mas Aldi? Seorang Aldi itu apa gitu sebutnya? Manusia ya. Bisa punya salah, bisa punya keterampilan, bisa punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Itu manusia sih, personanya sebagai manusia. Sebagai manusia ya. Oke. Kalau menurut Bapak Ibu yang bekerja bareng dengan Mas Aldi, satu kata aja tentang Mas Aldi itu, beliau tuh apa? Apa? Apa Mas Hendra? Satu kata aja. Apa satu kata tentang seorang Mas Aldi? Pinter ngomong gitu ya. Berarti pinter ngomong ya, berarti communication. Siapa lagi yang kerja bareng Mas Aldi? Jadi menurut Mas Yasri? Ya. Terlihat agak deg-degan. Ngotot. Ngotot itu kan kalau bahasa Sundanya persisten gitu ya. Gitu kan, persisten gitu ya, gigih gitu. Ngototnya gitu. Gigih atau mau menang sendiri nih yang mana? Beda tipis ya, betul. Gak apa-apa, itu kan berarti mempertahankan prinsip ya. Itu seorang Mas Aldi ya. Ada lagi, menurut Pak Fajar sendiri satu kata tentang Mas Aldi? Luas ya. Oke. Nah, itu sebetulnya personal brandingnya. Jadi sebenarnya personal branding itu hanya bisa kita ciptakan gitu ya, tapi orang lain yang akan menilai gitu. Jadi kadang-kadang perlu juga cross check gitu. Menurut kamu nih teman dekatnya gitu, menurut kamu tuh saya itu apa sih? Jadi satu kata aja gitu. Nah, karena betul yang Mas Aldi bilang tadi, kepribadiannya akan berpengaruh, karakternya akan berpengaruh. Jadi dia arah gesernya kemana nih? Ke personal branding yang positif atau yang negatif gitu. Itu akan bergeser dari situ gitu ya. Jadi bagus banget gitu ya tadi kalau pintar ngomong berarti communication skills, lalu persisten gitu ya, berarti gigih gitu kan, termasuk para suami tangguh insya Allah gitu ya dalam mengejar goals para istrinya tadi gitu, para pasangannya gitu kan, lalu luas gitu kan, itu juga dibutuhkan. Nah sedikit ya Bapak Ibu, saya sharing mengenai hasil assessment lagi. Saya senang main data soalnya gitu ya. Hasil assessment, seseorang itu diterima atau tidak di tempat kerja itu ada persentasenya. Kami mensurvei ke 1.500 orang gitu ya. 25% itu faktornya adalah etika gitu. Makanya tadi hubungannya ada dengan personality, dengan karakternya gitu ya. Jadi dia keterima dengan baik gak sih, bahasanya mungkin simpelnya luasnya gitu. Keterima dengan baik gak sih di dunia kerja atau di lingkungan kerjanya. 25% etika, 24% itu tentang komunikasi, lalu 19% itu dia memiliki skills yang sesuai gitu ya, teknisnya dia bisa. 14% itu dia bekerja di peranan atau bidang yang sesuai. Lalu 10% itu dia mengerti tentang organisasi, 8% faktor lain-lain gitu. Jadi yang tertinggi 25-24% itu adalah etika dan komunikasi. Jadi total itu saja udah 49%. Nah teknis, tentang teknis misalnya misalnya tentang memahami alur pengurusan perizinan misalnya gitu, itu teknis, bobotnya hanya 19%. Jadi yang sisanya itu Bapak Ibu 81% tuh yang dibilang soft skill
Soft skills itu tidak lepas dari ini. Nah, saya mau menjelaskan lagi. Oke, ini hanya sesi refleksi ya di halal bihalal kita hari ini. Bapak Ibu, kalau minat itu apa jadinya? Ini kita jalan ke 200 sekolah, kami ngebina 220 sekolah, gitu ya, sekolah SMK dan perguruan tinggi. 90% gurunya juga nggak bisa jawab Pak Fajar, gitu ya. Jadi ini problemnya kita di Indonesia, gitu. Minat itu apa Bapak Ibu? Keinginan ya, kemauannya, kehendaknya. Kalau bakat? Gifted, betul. Di luar negeri kebanyakan justru bakat itu diambilnya bukan talent, tapi gift gitu ya. Dibilangnya gift, bahwa dia sesuatu yang dihadiahkan gitu. Nah, tapi bahasa Indonesianya aja, apa sih bakatnya? Yang paling gampang Bapak Ibu paham. Mudah-mudahan hari ini bisa sedikit membantu kita nanti untuk berkarya lebih baik. Apa jadi bakatnya? Kalau potensi, bakat bawaan ya. Potensi, kemampuan. Bedanya dengan kompetensi? Kompetensi, kemampuan yang sudah diasah, gitu Pak ya. Oke, lalu ada lagi, apalagi anak-anak Gen Z sekarang. Ini passionku, gitu kan. Semua passion, gitu kan. Passion itu apa? Nah, ini Bapak Ibu, ini berurutan, gitu ya. Jadi minat itu tadi, betul, kehendaknya kita, kemauan kita, gitu ya, keinginan kita. Nah, bakat itu adalah kemampuan yang melekat di diri Bapak Ibu. Dari 3 sumber. Ada bawaan lahir, ada hasil belajar, dan ada hasil pengalaman. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, misalnya sangat-sangat berbakat dalam komunikasi, itu kan nggak dari perut. Kan begitu. Itu sesuatu yang dilatih. Gitu ya, sesuatu yang dilatih. Nah, itu hasil belajar. Dan dilatih terus menjadi hasil pengalaman gitu ya. Jadi sebenarnya bakat itu sekali lagi kemampuan yang melekat di diri kita, tapi sumbernya 3 Bapak Ibu. Jadi kenyataannya kita di dunia kerja nih per hari ini Bapak Ibu bekerja di sini, ini pasti akan menghasilkan bakat-bakat baru di diri kita sendiri. Jadi kalau nggak ketemu, berarti problemnya cuma di kita nggak nyari aja apa sih yang bertumbuh dan berkembang di diri kita selama misalnya sekian tahun kita bekerja di sini. Itu bakat. Nah, yang kalau diasah terus keluarlah potensi. Terjadi gempa 10 km dari pesisir pantai, berpotensi tsunami. Apa jadinya itu potensi? Peluang, kemungkinan, gitu ya. Misalnya ibu berbakat menulis, lalu keluarlah dengan mengasah bakat menulis itu, keluarlah potensinya Bu. Bisa jadi penulis novel, jadi penulis cerpen, gitu, jadi jurnalis, jadi copywriter, content creator, blogger. Potensi selalu banyak, nggak ada yang cuma satu. Kalau ketemunya cuma satu, karena kita nyarinya cuma satu. Gitu. Ini realitanya. Jadi untuk anak-anak Bapak Ibu juga di rumah, gitu ya, lihat bakatnya apa, pasti akan keluar potensi-potensinya. Dan itu banyak opsi, gitu. Belum tentu kita harus ketok palu, gitu kan. Nah, yang kalau diasah terus, misalnya ternyata, saya mau mengasah di bidang jurnalistik sampai ahli, itulah yang dibilang kompeten. Jadi yang namanya kompeten, makanya ada sertifikasi kompetensi kan gitu ya. Berarti kompetensi itu adalah keahlian. Jadi dibilang kompeten berarti dia ahli. Simpelnya gitu. Kalau mampu aja belum tentu ahli, tapi kalau sudah ahli dia sudah pasti mampu, gitu ya. Nah itu kompetensi. Lalu ada passion nih. Apakah per hari ini Bapak Ibu bekerja di sini sesuai dengan passionnya? Kan gitu pertanyaan. Gitu ya. Sesuai dengan jurusan kah? 87% Pak mahasiswa Indonesia salah jurusan. By data masih valid sampai hari ini. Gitu. 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Gitu. Nah itu ya. Jadi passion itu komponennya 2 Bapak Ibu. Yang pertama kita ahli. Jadi misalnya Mas Aldi tadi sangat passion dalam bidang komunikasi misalnya gitu ya. Pasti Mas Aldi ahli dalam komunikasi. Kalau nggak, hobi pun nggak nyampe kalau kita nggak ahli gitu kan ya. Saya paling seneng main sepeda. Bisa nggak main sepeda? Nggak mungkin tuh gitu. Berarti dia pasti ahli dalam bidang tersebut. Yang kedua, hatinya selalu sukacita. Hatinya selalu seneng gitu ya. Bahkan kita bisa lihat mungkin ada rekan-rekan kerja kita yang senior misalnya punten udah sakit-sakitan gitu ya, tapi kok begitu dia ngelayanin orang dia selalu jadi sehat karena tadi ada girohnya, ada semangatnya. Nah itu yang dibilang passion. Jadi hatinya selalu sukacita. Jadi nggak boleh misalnya tadi ibu bilang, misalnya ibu tadi passion saya menulis, tapi minggu ini nggak menulis dulu lagi capek, bukan passionnya. Gitu aja ciri-cirinya. Masih ada enaknya Bapak Ibu, berarti bukan passionnya. Gitu. Saya punya passion bidang musik, tapi bulan ini stop dulu deh, bukan passionnya. Hobi juga belum tentu nyampe. Gitu. Jadi baru hanya sekedar menjalankan kewajiban atau tanggung jawabnya saja. Jadi dia belum tentu ketemu tuh Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan nih bagian ini nih
bisa menginspirasi kita per hari ini gitu ya. Oke. Nah, potensi atau kemungkinan Bapak Ibu terbagi dua. Keterampilan yang menunjang bidang pekerjaan, kepribadian menunjang keperanan gitu ya. Yang keterampilan terkait dengan hard skill, yang kepribadian terkait dengan soft skill, yang keterampilan terkait dengan performance indicator atau key performance indicator KPI gitu ya. Lalu ada yang KBI. Nah, ini yang jarang dipakai nih. Ini kebanyakan memang kami juga bantu menyusun gitu ya di beberapa organisasi. Key behavior indicator, indikator perilaku. Kenapa ada indikator perilaku? Contoh misalnya gini, ada tim kami di sini ada Mas Erik dan Mas Abi. Misalnya Mas Erik katakanlah di bidang pemasaran, gitu ya. Katakanlah Mas Erik misalnya jualan motor nih, biar gampang hitungnya. Bulan ini misalnya Mas Erik berhasil jual 20 motor. Bulan depan 40 motor. Bulan berikutnya 10 motor. Bulan berikutnya 100 motor. Itu apa? Performa atau perilaku? Performa ya. Jadi naik turun, dia achieve target atau tidak. Tapi kalau Mas Erik punya standar dirinya, saya pokoknya sebulan harus minimal 30. Naik turun yang itu, biarin naik turunnya, tapi ada batas minimal dirinya, harus seminimal nyampe 30. Jadi, itu udah batas paling bawah, itu berarti perilaku. Simpelnya, yang namanya performa itu tidak rutin. Gitu ya. Karena dia tidak rutin, kadang-kadang performanya mesti di booster. Bapak-bapak yang paling paham nih, gitu kan ya. Performanya mesti di booster. Gitu kan. Nah, lalu kalau dia bisa melakukan sesuatu dengan rutin, gitu ya, melakukan sesuatunya dengan rutin, itu sudah menjadi perilaku, gitu. Jadi achieve targetnya dia dengan standar minimalnya dia, itu perilakunya. Kita teman-teman kerjanya jadi tahu, oh kalau seorang Mas Erik sih seminimal 30 sudah pasti dia kejar, gitu. Itu sudah jadi standarnya dia, nggak boleh kurang dari 30. Nah itu perilaku, Bapak Ibu. Nah ini kadang-kadang kita suka rancu nih, kita suka mengukur hanya yang sebelah kiri aja, performa, tapi tidak rutin. Akhirnya yang repot apa? Para leadernya. Kok hari ini naik, hari ini turun, hari ini naik, hari ini turun. Nah, grafiknya jadi terlalu fluktuasi. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tentang potensi. Saya yakin Bapak Ibu pasti merenungi berapa persen hari ini dirinya bermanfaat bagi orang lain, berapa persen ketemu potensi terbaiknya, berapa persen kenal dirinya, lalu mengenai minat, bakat, potensinya. Ternyata oke, selama ini saya lupakan karena sudah aktif bekerja, ternyata saya masih punya bakat yang lain ya, gitu, tapi belum terpakai. Ternyata saya punya potensi yang lain, gitu ya. Atau semua yang terjadi di sini potensinya itu akan keluar, gitu ya. Memang kalau dalam pemetaan karyawan kami kadang-kadang nggak bertanya ke leadernya dulu, kami bertanya ke para tim kerjanya dulu. Hatinya paling suka menjalankan apa, gitu. Nah itu konsep kembali ke fitrahnya tuh. Yang hatinya suka cita tadi itu menjalankan apa? Karena ada orang yang ditaruh di back office itu malah jadi tipes. Bapak Ibu, ada jadi tipes. Karena apa? Senangnya keluar, gempur keluar, mumet dia. Saya juga termasuk yang 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan karena saya lulusannya akuntansi. Ternyata Bapak Ibu saya enak melihat tabel, Bu, ternyata. Kan sekarang jadi business owner harus bisa baca laporan keuangan. Iya, Bu, kalau saldonya positif. Kalau saldonya negatif, kebayang nggak? Udah mumet ngelihat tabel, gitu, ngelihat laporan keuangan di bawahnya dalam kurung tuh, gitu. Kayak kita minus ya bulan ini tuh. Kebayang nggak tuh vertigonya? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kasih aplaus untuk Bapak Ibu semua di sini. Semoga Bapak Ibu bisa terus berkarya. Kami lebih senang menggunakan istilahnya karyawan karena ada berkaryanya dibandingkan pegawai. Kalau pegawai berarti operator, pengendali gawai, gitu ya. Hanya mengendalikan komputer-komputer, itu dasar katanya. Jadi kita nggak masalah menggunakan istilah karyawan gitu, tapi ada kata karya. Tips dari kami mulai besok pagi Bapak Ibu coba ganti. Hari ini saya keluar rumah buat berkarya di DPM PTSP, bukan buat bekerja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur hari ini memberikan banyak manfaat untuk saya. Ya, yang semula saya tidak bisa membandingkan gitu antara apa sih passion gitu, lalu apakah kompetensi, lalu apakah itu minat, dan semua menjadi terbuka gitu. Saya tahu apa perbedaan-perbedaannya dan manfaatnya adalah saya jadi lebih berusaha mengenal diri saya sendiri dan apa yang mau saya capai
depannya dan potensi saya, kekurangan saya dan apa yang bisa saya kembangkan ke depannya. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya acara hari ini bisa lebih membantu saya mengenal diri saya sendiri. Harapannya adalah agar saya dan juga kawan-kawan jadi tidak hanya mengenal diri sendiri tapi juga bisa lebih mengembangkan potensi diri, dan harapannya sih juga bisa bermanfaat lebih pada orang banyak ya dengan telah mengenal diri sendiri dan apa yang bisa diberikan kepada orang lain. Di pagi hari ini kita komunitas DPM PTSP berbahagia sekali kita bisa menghadirkan narasumber yang menurut saya sangat kompeten, karena mengingat kita DPM PTSP itu kan dari berbagai multidisiplin ilmu, ada insinyur, ada dokter, ada segala macam, tetapi kedinasan ini tadi sudah disampaikan bahwa DPM PTSP itu kan harus sibuk melayani orang lain, tetapi kadang-kadang mungkin bekerja tidak sesuai dengan disiplin ilmu kita, misalnya insinyur kok jadi melayani sosial. Tadi lewat narasumber itu disampaikan kita mengenali potensi kita, kita dengan mengenali diri kita itu bisa menjadikan kita luar biasa. Apapun yang kita bisa lakukan itu pasti bisa optimal tanpa harus dikotak-kotakan. Tadi kan disebut bahwa ternyata bukan kehidupan seseorang itu nggak linear, dari lahir dia akan jadi begini terus, tapi bisa dia berubah seperti tadi narasumber sampaikan, walaupun dia tadinya background akuntan tapi ternyata bukan di situ. Jadi kaitannya kepada kita tentu saja supaya selain secara personal kita bisa maksimal mungkin karirnya juga, terus kedua layanan yang kita berikan. Nah, karena ini kan citra Provinsi DKI Jakarta ditempatkan kepada DPM PTSP ini, sehingga memang masyarakat Jakarta dengan yang disebut standar global itu bisa kita buktikan, bisa kita implementasikan kepada masyarakat banyak. Ini memang seru, dan teman-teman DPM PTSP agar bisa lebih maksimal, karena fungsi kita melayani itu kan memberikan solusi. Memberikan solusi itu juga harus kita paham, selain bukan hanya komunikasi tetapi memahami personality, sehingga target yang kita katakan demi kepuasan masyarakat itu bisa tercapai. Gitu ya, Know Yourself, Know Your Potential ini sebetulnya adalah sebuah materi untuk kita bisa melakukan refleksi diri, gitu ya, refleksi diri. Apapun peranan kita per hari ini, seberapapun usia kita per hari ini, kita harus bisa menemukan yang di saat ini apa sih yang menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi harapannya di sesi singkat pagi hari ini bersama teman-teman DPM PTSP ini kita bisa menemukan dan mencari sebuah potensi terbaik dari diri kita dan kembali mempersembahkan sebagai sebuah karya, gitu ya, terutama untuk membangun masyarakat Jakarta dan juga rakyat Indonesia umumnya. Seberapa penting memaksimalkan potensi diri kita ini sebetulnya kembali lagi kita menskala ya, gitu, terutama kita di Indonesia pola pendidikan kita itu masih banyak yang berfokus kepada ketidakmampuan dan kelemahan. Kita pun juga tumbuh selalu dengan mengukur apa yang menjadi kelemahan dan ketidakmampuan. Padahal sebetulnya kita bisa lebih tampil terbaik, kita bisa lebih perform terbaik hanya dengan mengukur dua hal. Yang pertama, hal yang sudah menonjol dari diri kita. Yang kedua, hal yang butuh pengembangan. Jadi kalau kita merasa hal itu kita belum bisa atau belum mampu, kita mau masukin atau tidak ke pos untuk dikembangkan. Pada saat dia bisa berkembang, nah disitulah kita akan bertemu dengan potensi terbaik dari diri kita. Dan yang pasti karyanya juga pasti akan mempersembahkan yang terbaik.
kami ingin berfokus bagaimana caranya kami justru bisa membantu teman-teman DPM PTSP itu dimanapun di seluruh wilayah Indonesia tadi untuk menemukan dulu potensi terbaiknya, baru kita kolaborasi bareng-bareng untuk membantu sekian banyak orang di luar sana untuk menemukan potensi terbaiknya. Khususnya untuk teman-teman UMKM ya di seluruh wilayah Indonesia, kita mesti ingat satu hal gitu ya, yang terencana saja kadang-kadang suka bisa tidak berjalan lancar, apalagi yang tidak terencana gitu ya. Jadi memperbaiki, mengurus, melengkapi seluruh perizinan yang kita miliki itu menjadi harus kita jadikan sebuah investasi, bukan sebuah beban, sebuah investasi untuk kita bisa berjalan lebih baik. Apalagi sekarang ada DPM PTSP, jadi dilengkapi supaya perjalanannya bisa semakin maksimal. Urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah. Di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu, ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.